Halo teman-teman sekalian, Pilkada serentak 2024 telah diselenggarakan kemarin Rabu 27 November 2024. Nah, ada hal yang menarik ya terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ini karena Pilkada DKI Jakarta adalah satu-satunya pilkada yang memungkinkan terjadinya dua putaran ya. Mengacu kepada peraturan KPU nomor 6 tahun 2016 pasal 36 bahwa pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka pasangan calon gubernur dan wakil gubernur itu akan ditetapkan sebagai gubernur dan wakil gubernur terpilih. Artinya, kalau tidak ada satupun pasangan yang memperoleh lebih dari 50% suara, maka pilkada akan diselenggarakan dua putaran. Nah, Pilkada DKI kita tahu pesertanya ada 3 pasangan, dan yang kita lihat, yang kita akses kemarin berdasarkan hitungan cepat, pasangan 03 itu memperoleh suara tertinggi. Nah, saya ingin mengutip beberapa lembaga survei dan juga media ya yang melakukan hitung cepat. Misalnya media Kompas itu melakukan hitung cepat dengan hasil pasangan 03 49,49%. Kemudian Lembaga Survei Indonesia atau LSI ya memperoleh hasil 50,10%. Lalu Lembaga Carta Politika memperoleh hasil 50,15%. Dan Lembaga Survei Indikator menghasilkan suara atau memperoleh suara untuk 03 adalah 49,87%. Ini artinya ada lembaga survei yang hasilnya di bawah 50%, untuk 03 ini ya, ada yang di atas 50%. Tetapi bagaimana cara kita membaca hasil hitung cepat atau quick count itu ya? Nah, kita tahu bahwa ada istilah margin of error ya. Jadi kalau misalnya perolehan suara 03 yang tertinggi adalah 50%, dengan margin of error 1%, ya margin of error itu bisa ke atas, ke bawah ya, plus minus, maka cara membacanya adalah bahwa kita membacanya dengan range, dengan kisaran. Karena margin of errornya plus minusnya 1, maka perolehan suara itu kisarannya adalah 49 sampai 51%. Jadi pasangan Pramono Anung Rano Karno yang menjadi pemenang pilkada kemarin, cara membacanya atau cara membaca hasilnya adalah 49 sampai 51%. Maka kalau dari perspektif yang optimis, perolehan suara pasangan 03 ini adalah 51%, dan sebaliknya ya 49%. Kalau 51% otomatis pilkada cukup satu putaran. Jadi sekali lagi, baik lembaga survei yang menghasilkan 49 maupun yang 50% sebetulnya sama saja. Ya, tinggal nanti margin of errornya ya. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa hitungan resminya yang manualnya didasarkan pada formulir C1. Maka nanti di sini akan kuat-kuatan ya, adu kuat pengujian formulir C1. Tentu tim ses dari masing-masing pasangan, dalam hal ini yang kedua tertinggi ya 03 Pramono Anung dan Rano Karno, dan 01 Ridwan Kamil dan Susono atau pasangan Ridho sebagai pemenang kedua, akan berkonsentrasi untuk mengawasi penghitungan manual formulir C1, karena inilah yang akan dijadikan landasan untuk penentuan. Maka kalau nanti hasilnya secara manual pasangan 03 50% lebih, tentu pilkada DKI cukup satu putaran. Tapi kalau kurang dari 50%, maka siap-siap untuk putaran kedua. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali video berikutnya. Tetap semangat.